Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada mahasiswa Universitas Islam Riau yang khususnya Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan software statistik ya, yang namanya itu adalah Smart PLS. Namanya adalah Smart PLS. Nah, Smart PLS ini kita bisa cek di webnya smartpls.com yang ini. Nah, kemudian nanti kita bisa mendapatkan free trial 30 hari ya. Nah, nanti silakan saudara download aplikasinya di linknya ini. Yang pakai Windows ini download installernya, kalau yang Mac OS download DMB installernya. Nah, kemudian tadi juga saya sudah sampaikan untuk mendapatkan license key yang untuk 1 bulan. Nah, saudara harus mendaftarkan email masing-masing ya. Nah, baik. Jadi itu untuk penjelasan mengenai install. Nah, kemudian yang jelas Smart PLS ini adalah PLS ya, Partial List Square. Nah, ini adalah software untuk mengolah data untuk mengetahui misalnya hubungan antara variabel dan indikator ya. Sama seperti juga menggunakan software misalnya SPSS, Amos ya. Nah, ini juga bagian dari salah satu software pengolah data. Nah, baik, jadi untuk kalau kita mengaktifkan sebelumnya ini adalah data yang contoh kasus yang akan kita olah. Di sini kita misalnya akan menentukan hubungan variabel ya dalam manufacturing strategi performance. Di sini ada beberapa indikatornya. Misalnya ada JIT, just in time. Kemudian ada lagi TQM. TQM ini total quality management. Kemudian ada TPM, total production management ya. LM, learn manufacturing, dan yang berikutnya ada performance. Nah, ini data-data yang misalnya hasil dari kuesioner yang sudah diinputkan dalam bentuk Excel. Kemudian jelas untuk menyimpan data, Smart PLS itu support dia dalam bentuk ini, delimited atau .csv ya. Nah, jadi kalau saudara simpan jangan dalam bentuk Excel book atau Excel workbook atau .xlsx, tapi simpanlah dalam bentuk delimited. Nah, kemudian disimpan. Nah, itu dia. Nah, kemudian untuk menjalankannya, untuk menjalankan aplikasi dari Smart PLS ini ya, yang sudah kita install, misalnya ini kita aktifkan. Nah, ini adalah tampilan kalau sudah kita install ya. Nah, untuk membuat project yang baru, kita biasanya bisa buat dengan file, terus new project. Nah, misalnya nama projectnya yang seperti contoh data tadi, manufacturing strategi performance ya. Nah, oke. Terus oke. Ini nama project kita. Nah, kemudian untuk double, ini ya untuk import datanya, double klik untuk import data. Ini tadi yang contoh data tadi yang sudah kita lihat tadi kan ada variabel just in time ya, kemudian total quality management, kemudian total productive production management, juga ada learn manufacturing, dan satu lagi performance. Nah, ini udah saya simpan tadi format CSV-nya ya. Kemudian diokekan. Nah, ini calculation running, dia sedang mengenerate data-data ya yang tadi sudah diinputkan dalam bentuk Microsoft Excel, kemudian disimpan dalam .csv. Nah, jadi ini hasil dari data yang sudah diimport tadi ya, yang sudah di-generate. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita lihat datanya di sini, kemudian untuk membuat modelnya ya, misalnya model dari data tersebut ya.
Nah, jadi bisa kita klik di sini. Nah, indikator ini muncul kan. Nah, jadi di indikator ini bisa kita ibaratnya kita blok semuanya. Nah, kemudian ini bisa kita drag ke sini. Oh, sorry, dia harus satu-satu ya. Ya, ya, ya. Oke, nah ini kita blok ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu, setelah JIT, TKM, blok ya. Kemudian TPM, lalu kemudian learn manufacturing. Nah, ini kalau misalnya ini bisa kita ini align indikatornya bisa letakkan di atas, di kiri, bawah, kanan ya. Ini saya letakkan di bawah misalnya. Kemudian performance ini nah, kemudian latent variable ini itu diganti ya, namanya di rename. Misalnya ini kan TPM, ganti dengan TPM. Oke, oke kan. Kemudian ini JIT, rename jadi JIT. Oke. Kemudian ini TQM, Total Quality Management, rename TQM variabelnya. Kemudian variabel LM ini, variabel LM ganti juga, rename LM. Kemudian yang performance ya, yang performance rename performance. Oke kan. Nah, kemudian kita konekkan ya, kita konekkan menggunakan tanda panah ini. Jadi kemana misalnya TPM ini kan ada yang istilahnya variabel independen, ada dependent ya, kemudian variabel apa mempengaruhi apa. Nah, ini saya konekkan misalnya dari TPM ke LM, kemudian dari JIT juga ke LM, kemudian TQN ke LM juga, dan dari LM dia ke performance. Nah, jadi kalau sudah terkonek semua maka dia warna biru. Artinya modelnya sudah lengkap ya, sudah bisa dijalankan gitu. Nah, kemudian setelah model ini berjalan, jadi karena dalam Smart PLS ini kan biasanya kita gunakan untuk analisis data, yaitu ada dua, ada outer model dan yang kedua inner model. Nah, sedangkan yang outer model itu biasanya yang pertama dia bagi dua lagi. Yang pertama untuk uji validitas dan yang kedua untuk uji reliabilitas. Nah, kemudian kalau yang untuk uji validitas tergantung, ada yang convergent validity dan ada yang discriminant validity ya kan. Nah, jadi ini yang kita coba dulu untuk mencari convergent validity-nya ya. Nah, ini jadi untuk ibaratnya yang inner model ini kita calculate ya. Yang untuk outer model nih calculate dengan, nah nih ada PLS algorithm. Nah, kemudian ini di start calculation. Nah, sehingga muncul
nilai-nilai ya, convergent validity-nya ini. Kalau kita cek di sini, jadi ada outer loading, outer wax. Nah, ini nilai-nilainya nih ya. Nah, jadi yang perlu kita lihat lagi di sini adalah ini, kalau kita kembali ke sini. Nah, jadi di model ini kita bisa lihat apa namanya data-data ini ya. Dia punya ibaratnya hubungannya, misalnya hubungan antara variabel TPM dengan indikator TPM1, TPM2 gitu kan. Jadi ibaratnya keeratan ya. Nah, jadi antara indikatornya gitu. Keeratan hubungan antara variabel dengan indikatornya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini biasanya memang kalau dari teorinya itu kan ada nilai ya, nilai validnya itu idealnya ya, loading faktornya itu adalah lebih besar dari 0,7. Nah, tapi kalaupun kita ambil 0,5, di bawah 0,5 yang kita buang pun ibaratnya tidak valid, itu pun tidak ada masalah ya. Nah, jadi jangan dihukumi data kita dengan apa, jadi tergantung kita. Nah, jadi ini adalah analisis pertama ya, dimana memang kita lihat ada beberapa data yang itu adalah tidak valid di bawah 0,5. Nah, ini bisa akan kita delete. Nah, kemudian untuk ini sebenarnya bisa juga di ibaratnya nanti kalau kita buat skripsi kan. Nah, jadi ini bisa di print screen dulu ya, di print screen. Nah, ini di print screen dulu. Nah, nanti ini bisa ditulis juga di dalam skripsi kita misalnya kan, print screen. Nah, nanti diletakkan di Microsoft Word kita gitu kan. Nah, kemudian hasil ini juga bisa disimpan dalam bentuk apa namanya, Microsoft Excel-nya ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini mana itu nih? Wah, ini enggak bisa ya. Quadring effect. Quadring modern calculate. Nah, jadi yang ini nilai-nilai ini ya bisa dilihat juga ya. Nah, di sini jadi ini nilai ini bisa diekspor ke Excel, maksudnya yang sudah run pertama kali ini. Jadi bagusnya diekspor ke Excel dulu, nanti kita bisa lihat nilai-nilainya ini kan. Nah, yang pertama ya disimpan aja dulu, setelah ekspor gitu ke Excel, nanti letaknya di mana, terus save gitu kan. Nah, jadi nanti setelah disimpan, ini adalah ibaratnya uji data kita yang pertama gitu kan. Nah, kemudian kalau kembali lagi di apa, nah ini apanya ya, kalau disimpan seperti ini dia, data-data yang kita convert dalam Excel tadi. Nah, ini bisa dilihat data R-square-nya, kemudian data F-square. Nah, ini saudara sekalian lah nanti yang paham ya. Oke, kemudian setelah kita lihat di sini tadi bahwa ada nilai yang 0,5 yang memang tidak valid, itu harus di delete gitu kan. Nah, misalnya kita delete yang di sini ada JIT 6 dan JIT 5 gitu kan. Kemudian di sini ada TQM 6. Kemudian yang ini itu aja ya. LM nya ada yang ini ya. Nah, ini LM4. Nah, itu di delete saja pakai del gitu kan. Nah, setelah di delete, nah ini kemudian diulang kembali calculation dia ya.
Nah, misalnya di sini kita calculate lagi pakai PLS algorithm, kemudian start calculation. Nah, sehingga kita lihat di sini, nah nilainya sudah cukup ideal ya, tidak ada lagi yang di bawah 0,5. Nah, maka hasil running yang kedua ini juga kita simpan misalnya ya. Simpan, disimpan di sini. Di ibaratnya di print screen juga, lalu disimpan. Nanti kan kita perlukan ya untuk data skripsi kita, selalu pasti sini. Nah, kemudian juga kita bisa lihat hasil-hasil datanya ini ya. Jadi misalnya kita mau melihat nilai outer loadingnya di sini, outer loading sini ya, outer loading. Nah, ini jadi ini kita bisa lihat nilai outer loadingnya yang kedua ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat hubungan indikator dari masing-masing variabel ya. Nah, jadi artinya ini sudah ibaratnya indikator-indikator ini sudah menjadi alat ukur yang tepat untuk variabelnya. Nah, jadi ini juga bisa diekspor nanti ke Excel kan. Nah, terekspor. Misalnya ini dibuat yang running keduanya kan. Nah, 2 gitu. Oke, di save gitu. Nah, jadi nanti ini data-data ini kan kita perlukan juga. Misalnya untuk saudara sekalian membuat tabel Excel-nya kan. Misalnya tabel yang tadi outer loading ini. Nah, ini yang akan diambil gitu kan. Nah, ini Excel format nih bisa juga. Misalnya Excel format nih kita copy kan, letakkan di Excel gitu bisa juga ya. Nah, misalnya pastikan. Nah, ini ya. Nanti ini data-data inilah yang saudara perlukan kan untuk seperti apa hubungan antar variabel indikator itu. Nah, setelah itu nilai apa lagi yang bisa dilihat, yaitu ada construct reliability dan construct di sini construct reliability dan validity. Nah, ini jadi nilai ini juga bisa diambil biasanya kan. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian kalau kita lihat ada Cronx alpha-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat 0,7 batasnya gitu kan. Rho composite reliability, S reliability-nya. Nah, ini. Nah, nilai-nilai ini kalau mau di copy ke Excel format, nah silakan, nanti ini yang jadi data skripsi kita misalnya kan. Nah, jadi itu yang saya yakin saudara semua paham lah, itu anak-anak manajemen kan. Nanti gabungkan datanya. Kemudian data berikutnya mungkin data discriminant validity ini ya. Discriminant validity, kopikan ke Excel format juga. Nah, ini nanti seperti apa diolah lah datanya itu kan. Nah, ini saudara yang paham lah nih. Jadi seperti apa hubungannya ini gitu kan antar variabel ya. Nah, saudara bisa simpulkan sendiri. Kemudian ya nanti dibuat misalnya tabel discriminative validity tadi kan. Yang ini tabel discriminative validity ya. Nah, nilainya harus kecil dari 0,85 atau 0,89. Nah, misalnya ini kan. Nah, itu yang saya yakin saudara paham. Nanti bisa buat tabel discriminative validity yang formal dan Likert iteration-nya ya. Nah, jadi itu yang kira-kira untuk ibaratnya pengujian yang menggunakan outer model ya. Dia menggunakan PLS algorithm. Jadi bisa uji reliability tadi dapat Cronx alpha ya.
Kemudian eh, jadi bisa juga lihat uji ketepatan model ya dengan melihat R square. R square ini kunci ketepatan model R square, F square. Nah ini silakan nanti dipelajari juga seperti apa standarnya gitu kan. Saya tidak begitu expert dalam ilmu manajemen ini, tapi ya ini saudara sekalian yang memahaminya. Nah itu yang berkaitan dengan outer model tadi. Nah kemudian yang kedua itu adalah yang misalnya untuk inner model ya. Kita bisa biasanya untuk menghitung T statistik itu kan. Nah, jadi di sini misalnya di model kita tadi ini kita jalankan calculate bootstrapping. Nah, kemudian ini berapa basic settingnya? Misalnya kita buat 5000 gitu kan. Lalu pakai one tail bisa juga. Kemudian start calculation gitu. Nah, jadi di dalam inner model ini, jadi kita bisa mendapatkan misalnya data-data T statistik ini kan. T statistik kemudian dapat V values-nya gitu kan. Nah, ini yang data ini bisa dikopikan ke format Excel juga. Nah, jadi kita tahu seperti apa misal hubungan JIT LM performance berapa angkanya gini ya. Nah, ini saudara sekalian bisa menyimpulkan saya rasa. Nah, jadi kalau untuk putusannya lihat T value-nya ini kan. Biasanya jika lebih dari 1,65 maka dia diterima gitu. Kemudian lihat juga confident intervalnya antara 5% dan 90% tidak boleh 0 kan. Nah, ini saya yakin saudara sekalian lah yang lebih paham. Kawan bisa dibuat summary hipotesis testingnya jadinya ini kan untuk ibaratnya yang hipotesis gitu. H1, H2-nya itu. Jadi ini bisa dikopikan lalu dipastikan ke sini, nanti saudara sekalian buat hipotesisnya H1 misalnya nih H1 gitu kan. Nah, kemudian H2, H3 misalnya kan, dan H4. Nah, ini contoh-contoh saja ya. Nah, decisionnya apa misalnya? Di sini bisa kita lihat di confident intervalnya misalnya kan. Confident interval. Nih, confident interval. Nah, jadi confident intervalnya kalau dikopikan ini biasanya dia di atas disebutkan di sini confident interval itu di antara 5 dan 90% tidak boleh 0. Jadi artinya tidak boleh ada angka yang 5% negatif dan angka 90% positif, karena pasti nilai 0 itu di antara intervalnya ya 5% dan 90% ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau di sini mau dikopikan juga, ini bisa nanti ditambahkan yang data ini ya, confident. Ini bisa di delete dulu misalnya. Ini tambahkan data ini confident interval tadi. Nah, lalu keputusannya misalnya ini support itu kan. Dia artinya
hipotesisnya diterima gitu kan, keputusannya. Nah, jadi kira-kira kan seperti itulah ya. Nah, ini saudara sekalian saya yakin paham itu confidence interval itu. Kemudian ada lagi istilahnya omission distance kan, itu biasa tergantung jumlah sampel juga. Misalnya yang ini ini confidence interval tadi ya. Ya, ini confidence interval, kemudian ini statistik tadi. Lalu ada lagi ibaratnya omission distance. Ini bisa menggunakan kalau dikalkulat lagi gitu kan. Nah, ini kalau dikalkulat lagi blindfolding nih ya. Nah, nih kalkulat blindfolding. Misalnya omission distance-nya itu dibuat berapa nih? Tergantung jumlah sampel juga ada ya. Kalau star calculation. Nah, apa yang kita dapatkan di sini? Nah, nih ada data-data construct cross validate redundance misalnya kan. Nah, ini ya. Nah, jadi ini saya yakin saudara yang lebih paham ini kan untuk nilai-nilai angka seperti ini ya. Nah, ini bisa dikopikan ke format. Nah, inilah yang akan menjadi data kita di skripsi itu gitu kira-kira ya. Oke, baik. Untuk sementara situ saja ya. Nanti saudara coba saja, ini saya sharekan nanti datanya, kemudian dipelajari juga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.